Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiarti dengan NPM 224111163. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas. Apa itu uji homogen? Uji homogen adalah salah satu metode pengujian dalam statistika untuk mengetahui apakah dua atau lebih sampel dari populasi yang berbeda memiliki distribusi variasi atau karakteristik yang sama. Uji homogenitas dilakukan sebagai persyaratan dalam analisis independen sampel, t-test, dan analisis varian atau ANOVA. Uji homogenitas dilakukan dengan statistik uji F, uji Bartley, uji Levene, uji Karahan, dan uji Hartley. Hipotesis yang akan diuji tergantung pada jumlah sampel. Dua sampel, hipotesis 0 atau HO, menyatakan bahwa kedua populasi memiliki nilai distribusi yang sama, dan hipotesis alternatif atau HA menunjukkan kedua populasi memiliki nilai distribusi yang berbeda. Lebih dari dua sampel atau hipotesis 0HO menyatakan bahwa sampel populasi adalah sama, dan hipotesis alternatif atau HA menunjukkan bahwa setidaknya satu varian populasi berbeda. Kapan menggunakan uji homogenitas? Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua populasi dari variabel X dan Y memiliki distribusi data yang sama, namun kapan tepatnya uji homogen digunakan? Dikutip dari studi Smarter, ada beberapa kondisi agar uji homogenitas bisa dilakukan. 1. Variabel harus dikategorikan. Karena uji homogenitas menguji kesamaan variasi pada dua populasi atau lebih, maka keduanya harus berasal dari kelompok yang sama. Misalnya, merujuk pada studi yang dipublikasikan dalam jurnal Canadian Medical Association Journal atau CEAJ pada tahun 2016. Studi ini ingin melihat betapa banyak penderita penyakit jantung di suatu daerah yang berhasil selamat dari serangan jantung berdasarkan tempat tinggal mereka, yaitu rumah atau apartemen lantai 1, 2, dan 3 atau lebih tinggi. Maka populasi terbagi menjadi 1 penderita serangan jantung yang tinggal di rumah, 2 penderita serangan jantung yang tinggal di apartemen lantai 1 dan 2, 3 penderita serangan jantung yang tinggal di apartemen lantai 3 atau lebih tinggi. 2. Sampel diambil secara acak. Sampel dipilih secara acak dan setiap item observasi hanya diperbolehkan berada pada satu kategori saja. Misalnya, untuk contoh penderita jantung di atas, seorang bisa tinggal di rumah atau apartemen, tapi untuk menjadi bagian dari sampel mereka harus memilih salah satunya saja. 3. Ukuran sampel harus cukup besar. Sampel diharapkan bisa mewakili jumlah populasi 100%. Ada pendapat yang mengatakan bahwa idealnya ukuran sampel adalah 10% dari jumlah populasi. Namun menurut Singaribun dan Effendi, ukuran sampel minimal 30 orang agar hasil uji semakin baik. Kaidah uji homogenitas. Dua kelompok atau lebih yang diukur bisa mengetahui homogenitasnya dari nilai signifikasinya atau P. Jika nilai signifikasi P sama atau lebih besar dari 0,05, maka varians dari dua atau lebih kelompok data yang diukur adalah homogen. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka varians dari dua atau lebih kelompok data yang diukur tidak homogen. Contoh uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah mahasiswa dan mahasiswi di universitas memiliki distribusi tempat tinggal yang sama dengan 4 kategori, yaitu rumah orang tua, asrama, kampus, kos atau kontrakan, dan tempat tinggal lainnya. 250 mahasiswa dan 300 mahasiswi dipilih secara acak dan ditemukan data sebagai berikut. Diketahui H0 distribusi tempat tinggal mahasiswa dan mahasiswi Universitas Teknokrat kali sama. HA distribusi tempat tinggal mahasiswa dan mahasiswi Universitas Teknokrat kali berbeda. Diketahui setelah dilakukan perhitungan ditemukan bahwa nilai signifikannya P adalah 0,0175. Sedangkan menurut kaidah uji homogenitas, data dikatakan homogen jika P 0,05. Maka dapat disimpulkan kedua kelompok memiliki nilai distribusi berbeda dari H0 ditolak. Apa perbedaan uji homogenitas dan uji normalitas? Uji homogenitas dan uji normalitas adalah dua jenis tes yang umum digunakan untuk menguji asumsi data. Uji homogenitas merupakan syarat dalam statistik non-parametrik dan digunakan untuk mengetahui kedua kelompok atau lebih sampel berbeda memiliki distribusi nilai yang sama. Artinya, setiap data memiliki karakteristik yang sama meskipun mendapatkan perlakuan berbeda.
Sedangkan uji normalitas merupakan syarat dalam statistik parametrik untuk mengetahui apakah data distribusi secara normal atau tidak. Data yang terdistribusi secara normal dilanjutkan dengan kurva yang berbentuk lonceng. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.